Ia adalah Letnan Jenderal Vladimir Alekseyev, wakil kepala pertama GRU. Pria ini bukan sekedar jenderal, ia adalah pemegang kunci operasi rahasia Rusia di luar negeri, sosok yang paling ditakuti oleh lawan-lawan Moskow di barat. Namun, pagi itu, sang pemburu berubah menjadi buruan, dan Alekseyev melangkah menuruni tangga menuju mobil dinasnya. Seorang pria yang menyamar sebagai kurir makanan muncul dari sudut gelap. Tanpa kata, 3 letusan senjata api memecah kesunyian. Alekseyev tersungkur, darah mengalir di atas lantai beton yang dingin. Pelaku menghilang dalam hitungan detik, meninggalkan sebuah teka-teki besar. Bagaimana mungkin seorang jenderal intelijen militer paling senior di salah satu lokasi paling aman di Rusia bisa ditembak seperti warga sipil biasa? Peristiwa ini bukan sekedar upaya pembunuhan, ini adalah pemicu dari ledakan besar yang telah lama tertahan di bawah permukaan kekuasaan Vladimir Putin. Dunia sekarang menuding Ukraina, FSB, Badan Keamanan Federal, dengan cepat menangkap seorang pria di Dubai bernama Lyubomir Korba, menuduhnya sebagai agen SBU yang disewa untuk menghabisi Alekseyev. Narasi resmi ini mudah diterima publik. Ukraina ingin membalas dendam pada otak di balik serangan-serangan rahasia mereka. Namun, bagi mereka yang memahami cara kerja Siloviki, para orang kuat Rusia, cerita ini memiliki lubang yang menganga. Alekseyev baru saja kembali dari Abu Dhabi. Ia terlibat dengan negosiasi yang sangat rahasia, negosiasi yang mungkin akan mengubah arah perang. Disinilah letak anomali terbesar. Mengapa ia ditembak tepat setelah ia mulai berbicara tentang perdamaian? Ada sebuah rumor yang beredar di kalangan terbatas GRU. Alekseyev dikabarkan tidak hanya membawa tas kerja berisi dokumen negosiasi, tapi juga membawa sebuah drive terinskripsi yang berisi daftar aset tersembunyi milik elit Kremlin di luar negeri. Aset yang digunakan untuk membiayai perang secara ilegal. Hingga saat ini, drive tersebut tidak ditemukan di tempat kejadian perkara. Apakah penembakan ini dilakukan untuk membungkam Alekseyev atau untuk merebut harta karun informasi yang bisa meruntuhkan rezim dari dalam? Kita akan kembali ke poin itu nanti. Untuk memahami penembakan ini, kita harus melihat peta konflik internal. Di satu sisi, kita memiliki FSB, anak kandung Putin yang bertugas menjaga stabilitas domestik dan kesetiaan politik. Di sisi lain, ada GRU, militer murni yang merasa darah mereka tumpah di Ukraina, sementara orang-orang FSB hanya duduk di kantor nyaman di Moskow. Sejak kegagalan invasi tahun 2022, Putin telah menggunakan strategi pecah dan perintah. Namun di tahun 2026, strategi ini mulai berbalik arah. Kematian jenderal-jenderal seperti Vanil Sarparov dan Valery Transkovsky menunjukkan pola yang sama. Mereka yang menguasai logistik, uang, dan informasi strategis sedang dibersihkan. Para prajurit di garis depan mulai menyadari hal ini. Di kanal Telegram seperti Raibar, kemarahan mulai memuncak. Para tentara melihat FSB bukan sebagai pelindung, melainkan sebagai unit pembersih yang menyingkirkan jenderal-jenderal yang dianggap terlalu jujur atau terlalu peduli pada nasib anak buah. Reaksi di garis depan adalah campuran antara paranoia dan apatis. Seorang tentara dari unit Spetsnaz di wilayah Donbas mengirimkan pesan terinskripsi. Jika mereka bisa menembak Alekseyev di Moskow, apa gunanya kami bertahan di sini? Kami tidak tahu siapa musuh sebenarnya. Apakah drone di atas kepala kami, atau surat perintah dari Moskow di belakang kami? Dukungan terhadap Jenderal Ivan Popov, sosok yang sebelumnya dicopot karena kritis, menonjol drastis. Popov dianggap sebagai syuhada militer yang disingkirkan oleh sistem yang korup. Nama Popov kini menjadi simbol perlawanan diam-diam. Di beberapa unit, foto Popov dipasang secara sembunyi-sembunyi sebagai bentuk protes terhadap kepemimpinan Menteri Pertahanan yang baru dan dominasi FSB. Ingat tentang drive terinskripsi milik Alekseyev yang hilang? Laporan terbaru dari intelijen independen menyebutkan bahwa drive tersebut mungkin telah jatuh ke tangan faksi militer junior yang setia pada Alekseyev. Mereka menyebut diri mereka sebagai pembawa amanah integritas militer. Jika data itu bocor, bukan hanya menteri-menteri yang akan jatuh, tapi juga legitimasi sang pemimpin tertinggi sendiri. Penembakan Alekseyev ternyata bukan akhir, melainkan awal dari perjudian terbesar dalam sejarah modern Rusia. Putin kini menghadapi dilema, terus membersihkan para jenderal dan mengambil resiko pemberontakan militer total seperti Wagner 2.0, atau membiarkan para jenderal menjadi terlalu kuat dan kehilangan kendali atas jalannya perang. Kita sedang menyaksikan sebuah kekaisaran yang tidak hanya berperang melawan dunia, tetapi juga mencabik dirinya sendiri dari dalam. Setiap peluru yang bersarang di tubuh seorang jenderal Rusia di Moskow memiliki dampak yang jauh lebih mematikan daripada rudal yang jatuh di medan perang. Ini adalah perang antara kesetiaan buta dan insting bertahan hidup. Sistem kekuasaan di Rusia telah mencapai titik di mana mereka lebih takut pada pahlawan mereka sendiri daripada musuh mereka. Ketika seorang jenderal intelijen tidak lagi aman di rumahnya sendiri, maka konsep keamanan nasional di Rusia telah runtuh sepenuhnya.
Pertanyaan untuk Anda renungkan, jika benar FSB yang berada di balik penembakan Alexeyev untuk menutupi korupsi, berapa dekat kita dengan momen di mana militer Rusia akan mengarahkan senjatanya kembali ke arah Kremlin? Apakah penembakan jenderal-jenderal ini merupakan tanda kekuatan absolut Putin yang sedang melakukan pembersihan, atau justru keputusasaan seorang pemimpin yang sudah tidak lagi mempercayai siapapun di sekitarnya? Dalam sejarah, setiap kali paksi intelijen atau polisi rahasia mencoba menghabisi paksi militer, dalam hal ini tentara, hasilnya selalu berujung pada kekacauan besar. Apakah tahun 2026 akan dicatat sebagai tahun di mana matahari Kremlin mulai tenggelam karena bayang-bayang yang ia ciptakan sendiri?